Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini kita akan melanjutkan ke materi tentang penyajian data ya. Nah, di sini di penyajian data ini kita akan belajar tentang berbagai bentuk penyajian data untuk menyampaikan informasi gitu. Ya, jadi setelah data mentah atau kita sebut raw data yang belum diapa-apain ya, data mentah itu sudah kita kumpulkan. Nah, selanjutnya kita olah ya. Kemudian kalau sudah kita olah, maka akan jadi suatu informasi gitu. Nah, untuk menyampaikan informasi ke pihak lain, maka kita perlu menyajikan informasi tersebut ya. Seperti penyajiannya dalam bentuk apa ya, dalam beberapa bentuk ya. Terus disesuaikan dengan jenis data dan skala pengukurannya gitu. Jadi sama seperti kemarin kita sudah belajar tentang penyimpulan data ya, apakah ukuran proporsi, apakah ukuran tengah, variasi, ukuran letak gitu. Itu kan kita sesuaikan dengan jenis ya, dengan jenis data dan skala pengukurannya. Nah, untuk penyajian data juga sama. Kita sesuaikan dengan jenis data serta skala pengukurannya. Nah, manfaat penyajian data itu apa sih? Yang pertama adalah untuk mengambil informasi yang ada di dalam kumpulan data tersebut ya. Jadi kalau hanya sekedar data saja ya, tidak diolah, tidak akan menjadi suatu informasi. Tetapi setelah kita olah, maka kita akan menjadi suatu informasi. Nah, informasi tersebut bagaimana caranya supaya sampai kepada pihak lain? Maka kita perlu menyajikan dalam berbagai bentuk gitu. Nah, secara umum metode yang dapat digunakan untuk penyajian data itu bisa bentuk tulisan, tabel ya, dalam bentuk gambar atau grafik atau diagram gitu. Jadi ada 3 bentuk yang mau kita pelajari. Nah, teman-teman, nanti kita perlu menyesuaikan nih. Kalau kita punya data seperti ini misalnya, sajikannya seperti apa? Perlu dengan tulisan, dengan tabel atau dengan gambar. Nah, itu kita harus benar gitu, harus sesuai gitu. Baik ya. Jadi kembali lagi tadi penyajian data ada 3 dalam bentuk tulisan, tabel, dan grafik gitu ya. Jadi kalau dalam bentuk tulisan tujuannya untuk memberikan keterangan secara tertulis ya, misalnya dalam bentuk narasi. Sedangkan tabel ini tujuannya untuk memberikan keterangan berbentuk angka itu. Ada jenis master tabel atau juga jenis tabel teks tabel atau tabel rincian. Nah, kemudian untuk grafik atau diagram ini tujuannya untuk memberikan keterangan untuk melihat perbandingan atau melihat tren gitu ya. Nah, jenisnya banyak ya untuk grafik. Ada histogram, poligon, ogive, line atau garis, bar atau batang, pie, kemudian scatter plot, kemudian box plot, kemudian stem and leaf ya, ini banyak banget macamnya. Oke. Yang pertama kita akan bahas tentang bentuk tulisan ya atau tekstular. Nah, di sini hampir semua bentuk laporan dari pengumpulan data diberikan secara tertulis. Mulai dari bagaimana proses pengambilan sampel, pelaksanaan pengumpulan data, sampai dengan hasil analisa yang berupa informasi dari pengumpulan data tersebut. Jadi, teman-teman, tidak ada bentuk laporan yang terlepas dari laporan berbentuk tulisan gitu ya. Jadi dalam suatu penelitian pasti akan ada laporan dalam bentuk tulisannya gitu. Misalnya untuk menjelaskan gimana sih cara mengumpulkan sampel gitu ya. Kemudian uji apa yang kita gunakan gitu. Kemudian gimana proses pengumpulan datanya ya. Kemudian misalnya penyimpulan gitu, kesimpulannya gitu ya. Nah, itu juga laporan dalam bentuk hasil gitu ya, tetapi disajikan dalam bentuk tulisan atau tekstular ya. Oke. Penyajian dalam bentuk tulisan tujuannya yang pertama adalah memberikan keterangan dari seluruh prosedur, hasil-hasil, dan kesimpulan-kesimpulan yang dibuat dengan menggunakan tulisan. Itu tujuannya itu ya. Memberikan keterangan atau dari keseluruhan prosedur, hasil-hasil ya, kesimpulan-kesimpulan. Nah, di sini kembali lagi tadi ya, bahwa kita tidak mungkin kita menjelaskan prosedur suatu kegiatan dilakukan dengan cara
tabel itu kan nggak mungkin ya. Jadi untuk menjelaskan suatu prosedur itu atau hasil-hasil gitu atau kesimpulan, kita buat laporan dalam bentuk tulisan. Nah, kekurangannya ya, tidak bisa mencakup banyak tulisan, banyak angka gitu ya, atau tidak bisa menggambarkan statistik secara efektif gitu. Coba teman-teman perhatikan contoh di bawah ini. Ya, contoh di sini, daerah Jawa Madura dibagi menjadi 5 daerah, yaitu DKI Jakarta 560 km persegi, Jawa Barat 46.317 km persegi, Jawa Tengah 34.206 km persegi, dan Jawa Timur termasuk Madura seluas 47.922 km persegi. Baik, dari sini coba teman-teman silakan boleh baca sekali lagi. Oke, kalau sudah dibaca, saya mau tanya, bagian mana sih daerah di daerah Jawa Madura ini yang paling luas? Sudah terjawab? Belum? Oke. Kalau sudah terjawab, saya tanya lagi. Mana wilayah yang luasnya paling sedikit? Langsung dapat? Oke. Coba sekali lagi. Wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur, luasnya itu luasan mana? Mana wilayah yang lebih luas, Jawa Tengah atau Jawa Timur? Atau wilayah antara wilayah Jawa Barat dengan Jawa Tengah, mana yang lebih luas? Oke. Teman-teman, pada saat menjawab pertanyaan-pertanyaan saya tadi, apakah teman-teman langsung bisa menjawabnya? Rasanya tidak ya. Jadi begitu saya tanya wilayah mana yang lebih, ya ini teman-teman udah baca nih, sudah membaca gitu ya. Kemudian saya tanya lagi, wilayah mana yang paling luas? Apakah teman-teman langsung menunjuk ketemu angka? Rasanya tidak ya, tapi teman-teman langsung balik lagi ke bacaan awal nih. Balik ke daerah lagi, dibaca dulu, baca ulang gitu kan ya. Seperti itu. Kemudian begitu yang kedua saya tanya lagi wilayah mana yang paling sedikit, teman-teman juga langsung baca ulang dari depan gitu ya. Kemudian begitu saya pertanyaan selanjutnya Jawa Tengah dengan Jawa Timur, mana yang lebih luas? Teman-teman juga pasti akan membaca ulang dari depan. Ya. Jadi berkali-kali membaca gitu. Nah, ini jelas tentu tidak efektif ya. Jadi di sini penyajian data dalam bentuk tulisan tidak efektif untuk menyampaikan informasi yang banyak mengandung angka gitu, atau yang memberikan gambaran secara statistik. Itu tidak efektif jika kita sampaikan secara tulisan seperti ini contohnya nih kan, seperti contoh ini tidak efektif. Coba kalau kita bandingkan, saya akan coba buat dalam bentuk ini ya, tabel ya. Oke. Oke, saya bentuk tabel, buat tabel di sini ya. Sini tadi wilayah ya. Nama wilayah. Oke. Kemudian di sini luas. Oke, yang pertama tadi DKI Jakarta ya. DKI Jakarta. Luasnya berapa DKI Jakarta? DKI Jakarta 560. 560. Sini kilometer persegi. Dalam bentuk kilometer persegi ya. Oke, yang kedua wilayah mana tadi? Wilayah Jawa Barat ya. Ini Jawa Barat. Jawa Barat. Oke, ini luasnya. Kemudian mana lagi? Jawa Tengah ya, ini luasnya. Jawa Tengah. Oke. Setelah Jawa Tengah, Jawa Timur.
termasuk Madura ya. Luasnya adalah 47.000. Oke. Nah, kalau seperti ini. Nah, kalau misalnya data yang tadi ya, data yang ini data yang daerah Jawa, ini kita sajikan dalam bentuk tabel, dalam bentuk seperti ini. Teman-teman tidak perlu membaca dari awal. Begitu saya tanya, wilayah mana yang paling luas? Teman-teman akan dengan cepat melihat, oh Jawa Timur termasuk Madura ini wilayahnya yang paling luas. Begitu saya tanya, mana yang paling sedikit luas wilayahnya, teman-teman akan langsung menjawab DKI Jakarta, tanpa harus berulang-ulang membaca tulisan dari awal ke belakang gitu, kayak seperti ini. Tadi kan kita berulang-ulang membaca gitu. Begitu kita ditanyakan lagi mana yang lebih luas antara Jawa Barat dengan Jawa Timur, kita lihat angka, oh ini Jawa Tengah dengan Jawa Barat yang paling luas. Kita akan dengan cepat atau dengan mudah akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Artinya akan lebih mudah mendapatkan informasi dari penyajian menggunakan tabel ini gitu. Dibandingkan menggunakan tulisan dalam bentuk tulisan. Oke, kesimpulannya berarti untuk penyajian data menggunakan yang mengandung banyak angka atau mau memberikan gambaran secara statistik, maka tidak tepat jika kita menyajikannya dalam bentuk tulisan ya. Namun akan sangat tepat jika kita menyajikannya dalam bentuk tabel seperti itu ya. Jadi penyajian data menggunakan tulisan itu hanya cocok atau hanya tepat untuk menyajikan informasi tentang prosedur atau proses kegiatan pelaksanaan suatu kegiatan, kesimpulan-kesimpulan gitu ya, atau tentang pengambilan suatu data gitu ya, gimana caranya gitu. Tentang proses lah, itu baru kita bisa menggunakan tulisan. Tapi kalau menyajikan suatu informasi yang mengandung banyak angka itu tidak tepat jika kita menyajikan dengan tulisan. Seperti itu. Paham ya sampai sini ya? Nah, dari sini kita sudah bisa lihat ya, maka kita penting mengetahui penyajian data itu ada banyak macamnya dan masing-masing bentuk itu disesuaikan dengan jenis data yang kita punya gitu. Baik ya, itu seperti itu. Kemudian kita lanjut ke tabel ya. Penyajian data menggunakan tabel. Penyajian data dalam bentuk tabel adalah penyajian dengan memakai kolom dan baris ya. Macam-macam bentuk tabel secara umum ada dua. Yang pertama master tabel atau tabel induk, dan yang kedua adalah tabel rincian atau teks tabel. Apa sih master tabel? Master tabel yaitu tabel yang berisikan semua hasil pengumpulan data yang masih dalam bentuk data mentah. Ya. Biasanya tabel ini disajikan dalam lampiran suatu laporan pengumpulan data ya. Jadi datanya masih berupa data keseluruhan. Sedangkan kalau teks tabel atau tabel rincian yaitu uraian dari data yang diambil dari tabel induk. Contohnya tabel distribusi frekuensi, distribusi relatif, distribusi kumulatif, tabel silang gitu ya. Ini contoh-contoh tabel yang rincian. Nah, ini master tabel. Jadi tabel ini tadi ya terdiri dari kolom dan baris. Ini kolom yang ke bawah, baris yang ke samping gitu. Nah, di sini contoh master tabel seperti ini. Jadi ini biasanya ada di lampiran nih. Di lampiran suatu hasil penelitian gitu ya. Di sini ada variabel umur, variabel kerja, variabel paritas, variabel-variabel yang lain gitu. Ini masih dalam bentuk satu kesatuan gitu. Masih dalam bentuk satu tabel besar gitu. Ya belum dipisah-pisah gitu. Itu namanya master tabel atau tabel induk. Nah, sedangkan tabel rincian seperti ini. Tabel rincian itu misalnya kalau di tabel induk ini kita ambil variabel umur saja gitu. Kemudian kita buat tabel seperti ini gitu. Nah, ini contoh yang saya buat di sini. Ini tabel rincian untuk data univariate ya. Kalau dalam suatu hasil penelitian, tabel di 5.1 ini adalah tabel rincian untuk
analisis univariat. Kalau yang bivariat itu yang di tabel 5.4 ya. Ini tabel rincian untuk hasil penelitian menggunakan analisis bivariat. Ya, ini untuk kategorik semua ya. Untuk data-data berbentuk kategorik ya. Baik. Nah, penyajian dalam bentuk tabel di sini tujuannya adalah menyajikan suatu agregat dari data numerik di dalam suatu bentuk tabel, di mana data disusun dalam baris dan kolom sedemikian rupa sehingga dapat memberikan gambaran atau perbandingan. Nah, syarat tabel yang baik yaitu tabel harus sederhana dan juga harus self-explanatory. Apa sih self-explanatory? Artinya yaitu si tabel harus bisa menjelaskan dirinya sendiri gitu. Ya, harus bisa menjelaskan. Tidak ada yang menungguin tabel tersebut kemudian menjelaskan isinya apa. Gitu. Bagaimana caranya? Oke, saya berikan contohnya. Oke, kita lihat ke tabel yang ini. Kalau saya tanya, kita baca nih, nama wilayah luasnya dalam bentuk kilometer persegi. DKI Jakarta luasnya 560 km persegi. Jawa Barat luasnya 46.317 km persegi dan seterusnya. Kalau saya tanya, ini luas wilayah ya. Kita lihat kalau di sini kita bisa lihat ini bercerita atau memberikan informasi tentang luas suatu wilayah. Nah, kalau saya tanya, ini luas wilayah di mana? Ini luas wilayah mana ya gitu. Pulau mana ya gitu. Ada yang bisa menjawab? Itu kan ada Bu, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur gitu. Oke, bisa terjawab gak apa-apa. Sekarang saya tanya, ini luas wilayah tahun berapa? Ada yang bisa jawab? Tidak ada. Kenapa? Karena kita tidak bisa mendapatkan informasi gitu. Dari sini kita hanya mendapatkan informasi tentang nama wilayah dan luasnya saja. Tetapi ini pulau apa? Ini tahun berapa? Ya, luas luas daratan atau perairan misalnya. Ini kita tidak tahu gitu. Maka dapat kita simpulkan tabel yang kita buat ini tidak baik. Kenapa? Karena tidak self-explanatory, tidak bisa menjelaskan dirinya sendiri, ya. Karena nggak ada di sini, nggak ada. Ini tentang apa? Ini kapan? Gitu ya. Ini di mana? Ini nggak ada informasinya. Ini bercerita tentang apa itu nggak ada. Maka tabel yang baik, yang sederhana dan explanatory dan self-explanatory itu harus seperti ini. Ya, seperti ini. Ini sudah bisa. Kalau saya tanya di tabel yang 5.1. Ini tabel atau informasi ini informasi tentang apa sih? Kita bisa jawab tentang perilaku seksual dalam berpacaran, gitu ya. Nah, kemudian saya tanya lagi di mana? Di Indonesia, wilayah Indonesia. Kapan sih, tahun berapa ini data ini? Gitu. Tahun 2012, ya. Nah, ini sudah baik. Kenapa? Karena ada judul di sini. Ada judul dari si tabel. Tabel judulnya ini menjelaskan tentang apa sih informasi yang disampaikan, di mana, kapan, ya. Jadi harus seperti itu. Harus jelas. Jika banyak tabelnya maka perlu diberikan nomor tabel nomor sekian. Itu perlu dicantumkan. Kecuali tabelnya cuma satu ya nggak apa-apa. Nggak dikasih judul. Tapi kalau tabelnya banyak, maka perlu kita berikan nomor tabel seperti itu. Nah, teman-teman, lalu apakah ini sudah sederhana? Sudah. Ya, tabel ini sudah sederhana. Ya, misalnya seperti apa sih Bu ini katakan sederhana? Ya, misalnya ini garis-garisnya tidak terlalu banyak gitu ya, kayak tidak terlalu banyak garis-garis gitu. Jadi penampilannya lebih sederhana tapi juga mudah dipahami gitu. Oke ya. Nah, bagian-bagian tabel ini ada ada judul ya, harus ada judul. Kemudian ada yang bagian kolom atas itu ada penjelasan terperinci dari masing-masing kolom itu bercerita tentang apa gitu ya. Seperti itu. Nah, ini ada sumber data.
Apakah setiap penelitian perlu kita cantumkan sumber data? Nah, ini teman-teman, saya masih banyak mendapatkan mahasiswa yang ujian skripsi itu di tabel mereka tulis sumber data hasil penelitian sendiri atau hasil pengolahan data sendiri gitu. Ditulisin gitu sini. Ya, padahal itu tidak perlu, ya. Kecuali data tersebut kita adopt. Misalnya, kita mengambil suatu tabel itu dari laporan STKI atau dari laporan Riskesdas misalnya. Kita mengambil mengambil tabel tersebut, kemudian kita copy atau kita masukkan ke dalam laporan kita. Maka perlu kita masukkan sumbernya. Misalnya sumber data tentang jumlah penduduk usia remaja misalnya dari BPS misalnya seperti itu, atau sumber data bisa jelaskan pengetahuan tentang tentang AC eksklusif gitu. Dari STKI tahun sekian misalnya. Nah, itu baru kita tuliskan sumbernya. Ya, sumber datanya misalnya atau Riskesdas tahun 2017 misalnya. Ya, jadi sumber datanya perlu kita cantumkan jika tabel tersebut hasil kita adopt dari sumber lain. Tapi kalau misalnya dari penelitian kita sendiri, kita tidak perlu mencantumkan sumber ya, tidak perlu gitu. Ya, ini contohnya tadi ya. Contoh tabel yang baik ya, dia mempunyai informasi atau self explanatory ya tentang si tabelnya itu lebih rinci. Nah, dalam penyajian tabel perlu apa? Perlu nomor tabel ya, seperti tadi ini ada nomor tabel. Nomor tabel perlu kalau misalnya tabelnya banyak ya, tapi kalau tabelnya cuma satu ya nggak usah lah ya. Kemudian judul tabel harus singkat, jelas dan lengkap. What, where, dan when. Ya, kalau misalnya tidak ada, kalau misalnya ada wu-nya boleh cantumkan wu-nya. Data siapa? Misalnya perilaku remaja, berarti wu-nya remaja. Tapi kalau misalnya nggak ada wu-nya ya nggak usah. Ya, misalnya luas wilayah di Indonesia gitu ya tahun 2020 misalnya. Nah, itu cukup what, when, dan where saja. Tapi kalau ada wu-nya itu juga nggak apa-apa gitu ya. Jadi itu judul tabel harus ada ini. Kemudian keterangan-keterangan atau footnote ini diperlukan kalau diperlukan saja. Tapi kalau tidak diperlukan nggak usah. Ya, footnote itu kayak misalnya tadi kita memberikan keterangan di dalam isi tabel, misalnya di sini ada di OR, misalnya di sini ada tanda bintang, terus di sini ada dijelaskan tanda bintangnya apa gitu. Itu footnote. Ya, kemudian sumber tadi ya, kalau kita menggunakan tabel dari hasil kutipan, maka perlu kita cantumkan sumbernya. Tapi kalau misalnya enggak, ya nggak usah dicantumkan. Ya, ini lengkap seperti ini. Ya, kalau kita tidak ada sumber nggak apa-apa, selama itu bukan ngutip dari sumber lain gitu. Ya, oke. Oke, sebelum ke grafik-grafik, ke bagian-bagian grafik, saya akan menjelaskan bagaimana cara membaca tabel. Oke, ini kemarin saya menguji skripsi ya, teman-teman kelas reguler dan karyawan. Ini masih banyak yang salah membuat interpretasi atau membaca tabel. Kalau tabel 5.1 ini jelas akan mudah ini cara membacanya ya, atau cara menginterpretasi. Cara menginterpretasinya seperti apa supaya benar? Nah, coba ya teman-teman dengarkan. Saya akan coba membaca tabel 5.1. Distribusi frekuensi perilaku seksual dalam berpacaran di Indonesia tahun 2012. Perilaku seksual dalam berpacaran ini dari 16.765 responden ya, ada sebanyak 12.947 atau 77,2% yang perilaku remajanya belum beresiko. Kemudian yang perilaku beresiko ada sebanyak 3.818 atau 22,8%. Sudah benar belum? Salah ya. Tadi itu yang saya baca itu bukan interpretasi. Kalau tadi yang saya ucapkan atau yang saya baca tadi saya tuangkan ke dalam tulisan, maka akan menjadi suatu penyajian data berbentuk tulisan. Nah, kita tidak boleh menyajikan
suatu informasi dalam bentuk dua penyajian atau double penyajian. Misalnya kita menyajikan dalam bentuk tabel juga, kemudian kita menyajikan dalam bentuk tulisan juga. Itu tidak boleh, itu double. Ya, jadi cukup satu aja. Cukup satu saja penyajiannya. Ya, kalau yang tadi saya bacakan, saya tuangkan ke dalam tulisan itu menjadi suatu penyajian data juga dalam bentuk tulisan. Itu nggak boleh karena kita sudah menyajikan dalam bentuk tabel. Loh, kenapa Bu salah? Karena itu isinya sama persis dengan apa yang ada di dalam tabel. Iya kan? Nah, itu bukan interpretasi. Kalau interpretasi yang benar seperti ini. Dari tabel di atas diketahui ada sebanyak 77,2% remaja yang memiliki perilaku belum beresiko. Cukup sampai situ. Ya, jadi tidak perlu dibaca secara detail. Kalau kita tuangkan dalam tulisan menginterpretasi secara detail itu sama dengan kita menyajikan dalam bentuk tulisan. Ya, jadi teman-teman cukup baca yang paling banyak, yang paling sedikit. Ya, cukup seperti itu. Atau misalnya begini, mayoritas remaja memiliki perilaku seksual dalam berpacaran itu belum beresiko, yaitu 77,2%. Itu boleh. Atau ada sebanyak 22,8% remaja yang memiliki perilaku seksual beresiko. Itu juga cukup sampai situ. Ya. Atau remaja yang remaja memiliki perilaku seksual yang beresiko ada sebanyak 22,8%. Itu juga boleh. Jadi narasinya sih narasinya berbeda, tapi intinya itu sama gitu. Tapi intinya tidak dibaca secara detail. Itu interpretasi yang benar. Ya, kalau tadi yang pertama kali saya baca secara detail itu itu sama seperti kita membaca suatu penyajian data secara tertulis. Ya, itu bukan interpretasi. Kalau interpretasi tadi contoh yang berikutnya ya. Misalnya membaca hanya yang paling banyak saja atau yang paling sedikit saja gitu. Atau bisa juga kita interpretasi dari 10 orang ada dua orang remaja yang memiliki perilaku seksual beresiko. Ya kan? Ini 100% 10 orang. 22,8 berarti kita buat sebagai 2 orang. Itu bisa. Ya, atau kalau teman-teman bingung seperti itu ya tadi yang mudah aja. Ya, sebagian besar remaja memiliki perilaku seksual belum beresiko yaitu 77,2%. Udah seperti itu. Ya. Oke. Itu cara membaca tabel 5.1 ya untuk hasil analisis penelitian univariat. Lalu di tabel 5.4 ini analisis bivariat ya. Gimana cara membacanya? Nah, ini masih banyak yang salah loh. Banyak yang salahnya itu yang dibaca itu yang mayoritas dan minoritas. Padahal kalau di tabel 5.4 di tabel silang ini namanya tabel silang ya. Di tabel silang itu bukan minoritas dan mayoritas yang kita interpretasi. Beda dengan tabel 5.1. Tapi kalau dilihat tabel 5.4 kita di sini melakukan suatu perbandingan. Perbandingan antara yang positif dan yang negatif kalau di sini contohnya. Bagaimana perilakunya? Ya. Gitu. Jadi teman-teman bedakan cara membaca atau menginterpretasi tabel 5.1 dengan tabel 5.4. Ya, seperti itu. Nah, untuk membaca tabel 5.4 atau tabel silang, ini kembali lagi kita sesuaikan dengan jenis pendekatan penelitiannya. Apakah pendekatan yang digunakan adalah cross-sectional, cohort, atau case control. Kalau misalnya case control, maka yang dibandingkan adalah kolom 1 dan kolom 2 ya, atau dalam kasus ini adalah yang beresiko dan belum beresiko. Nah, tapi kalau cross sectional yang dibandingkan adalah berdasarkan baris ya, di sini perilaku sikapnya nih positif dan negatif. Oke. Karena dalam kasus ini adalah pendekatan yang menggunakan cross sectional, maka cara menginterpretasinya begini. Pada kelompok remaja yang memiliki sikap positif ada sebanyak 77,5% yang perilaku seksualnya belum berisiko. Sedangkan kelompok remaja yang sifatnya negatif ada sebanyak 50%.
Seperti itu. Cukup seperti itu bacanya. Atau kalau yang beresiko yang mau kita bandingkan juga bisa. Pada kelompok remaja yang memiliki sikap terhadap keperawanan positif, ada sebanyak 22,5% yang perilaku seksualnya beresiko. Sedangkan kelompok remaja yang sifatnya negatif, yang sikapnya negatif, ada sebanyak 50%. Nah, 22,5 dan 50% ini yang kita bandingkan kalimatnya. Ya, jadi tidak perlu dibaca secara detail. Ya bebas mau yang 77,5 dan 50 yang dibandingkan atau yang mau kita bandingkan yang 22,5 dengan angka yang 50. Itu juga yang mana aja. Ya bebas. Tapi tidak perlu dua-duanya, cukup salah satu aja. Ya. Pada umumnya sih yang dibandingkan adalah tabel yang di sebelah sini. Yang di sebelah kanan ya, yang belum beresiko misalnya di sini contohnya. Itu yang dibandingkan ya. Oke teman-teman, kemudian ini Bu yang OR dan V-value ini sudah saya ajarkan cara baca ini. Nanti saja ya, nanti ini saya akan ajarkan di kalau kita sudah belajar tentang uji statistik. Ya, tapi ini kolom ini aja yang penting bacanya nih. Kalau ini bacanya mudah ya. Ini yang banyak salah nih cara bacanya. Ada yang baca semuanya keseluruhannya dibaca itu akan jadi tabel penyajian juga dalam bentuk tulisan, dalam penyajian dalam bentuk tulisan. Jadi double penyajian lagi itu salah juga. Ya. Jadi yang perlu kita berikan kata-kata atau kita kata-katai, kita interpretasi gitu ya di bawahnya itu interpretasinya ya. Bukan baca secara detail gitu. Bukan menyajikan secara tulisan tetapi merupakan interpretasi. Cara bacanya tadi intinya saja. Kalau di dalam tabel 5.1 tabel yang untuk data univariat, analisis univariat, ini cukup disajikan mana yang paling banyak atau yang paling sedikit saja. Ya, salah satunya. Kalau di tabel 5.4 yang perlu kita sajikan di sini adalah membandingkan, cukup melakukan perbandingan, ya. Itu aja. Itu cara interpretasi yang benar, seperti itu. Baik, sudah bisa ya. Kita lanjut ke penyajian dalam bentuk grafik. Sama seperti tabel ya, grafik juga harus sederhana dan self-explanatory ya, sehingga di bagian-bagian grafik ini harus ada nomor, ada judul ya. Nah, nomor ini sama tadi ya, kalau misalnya grafiknya banyak kita berikan nomor. Tapi kalau enggak ya cuma satu doang ya udah nggak usah. Harus ada judul ya, judulnya harus bisa menjelaskan seperti tadi ya, sehingga bisa menjadi self-explanatory, bisa menjawab what, where, when, itu bisa dijawab. Kemudian ada sumbu X atau aksis dan sumbu Y atau ordinat. Sumbu aksis atau sumbu X itu yang garis horizontal. Sedangkan sumbu Y atau ordinat itu yang garis vertikal. Ya. Kemudian plotting data, legend atau keterangan. Ya, keterangan itu menginformasikan misalnya kalau di samping ini adalah warna merah menjelaskan apa, warna kuning menjelaskan apa. Nah, itu keterangannya atau legendnya. Kemudian sumber ini kita gunakan jika grafik tersebut kita ambil dari sumber lain. Tapi kalau dari penelitian sendiri tidak usah kita cantumkan sumbernya. Ya, sama seperti tabel tadi. Oke. Ini bagian-bagian grafik ya. Tadi judul, ada sumbu X dan sumbu Y atau aksis dan ordinat. Serta keterangan ya atau legend dan sumber jika memang dari diadop dari sumber lain. Oke, ini teknik pembuatannya ya. Oke, kita lewat saja ini karena untuk membuat grafik kita bisa tidak manual ya. Sekarang kita bisa membuat grafik itu dengan menggunakan program komputer, bisa menggunakan PowerPoint, Excel atau SPSS, Tata, ya Minitab itu bisa kita menggunakan program-program tersebut untuk membuat grafik ya, sehingga tidak perlu kita membuat secara manual. Oke. Yang pertama yang pertama bentuk histogram ya, diagram dalam bentuk histogram. Histogram ini digunakan untuk menyajikan data kontinu. Masih ingat data kontinu? Ya, kan saya bilang waktu itu konsep yang paling penting dalam statistik ini adalah tentang pemahaman mengenai jenis data ya. Secara jenisnya berdasarkan data numerik atau data kategorik gitu ya. Nah, data kontinu ini termasuk dalam data kategorik ya. Numerik, sorry. Jadi histogram ini digunakan untuk menyajikan data yang jenisnya numerik ya, yaitu berupa kontinu.
Ya, numerik ya, berupa data kontinu. Jadi numerik itu ada kontinu, ada discrete kan. Kalau discrete itu adalah data yang berbentuk bulat ya. Tapi kalau data kontinu itu yang pakai koma-koma gitu atau kelompok-kelompok gitu ya. Data berbentuk kelompok itu bisa kita sajikan dalam bentuk histogram. Nah, histogram merupakan bagian dari grafik batang dengan skala horizontal mewakili nilai-nilai data kelas dan skala vertikal mewakili nilai frekuensinya. Tinggi batang sesuai dengan nilai frekuensinya ya. Jadi tingginya batang itu menunjukkan nilai frekuensi. Batang yang satu dengan yang lainnya saling berhimpitan atau tidak ada jarak. Ya, itu ciri khasnya histogram ya. Jadi saling berhimpit atau tidak ada jarak. Dibuat setelah tabel distribusi frekuensi data dibuat terlebih dahulu. Jadi tabel dulu kita lihat baru kita buat histogram. Nah, ini histogram. Ya, cirinya apa? Cirinya ini berhimpit. Ya, karena nanti ada tabel yang bentuknya juga kotak-kotak seperti ini ya, diagram batang atau bar ya. Diagram bar atau batang ini mirip dengan histogram. Bedanya histogram ini berhimpit, nempel satu sama lain. Tapi kalau batang dia ada jarak, ada space-nya. Itu ya. Ini untuk data berupa numerik yang jenisnya kontinu atau yang berkelompok gitu ya. Oke, jadi ini bentuk data diagram histogram ya. Cirinya sepertinya. Ini tinggi baris menunjukkan frekuensi atau jumlah nilainya. Ya, misalnya di sini nilai yang 50 sampai 60 nilai ujiannya itu ada 5 orang. Ya, ini tinggi garis menunjukkan banyaknya jumlah gitu. Oke, lanjut lagi. Ada lagi frekuensi poligon. Frekuensi poligon ini adalah penyajikan frekuensi yang dalam bentuk frekuensi poligon ini digunakan untuk menyajikan data yang kontinu juga. Sama seperti histogram, ya. Pokoknya histogram, poligon itu sama-sama menyajikan data yang jenisnya numerik, yaitu berupa kontinu, data kontinu, ya. Nah, bedanya kalau poligon di sini kita perlu membuat puncak titik puncak ya, titik puncak, kemudian kita hubungkan ya puncak-puncak titik-titik puncak tersebut ya, sehingga menjadi suatu garis gitu ya. Nah, ketinggian dari titik-titik dalam histogram diagram poligon ini menunjukkan juga sama ya jumlah atau frekuensi kelasnya. Nah, di sini keuntungannya itu kita bisa melakukan perbandingan di situ. Ya, penyebaran beberapa masalah yang digambar dalam satu gambar, misalnya seperti ini. Ini sama ya dengan yang ini tentang nilai ujian. Ya, sama kan nilai ujian. Bedanya kalau yang gambar ini diagramnya histogram ya dalam bentuk batang-batang ya, dalam bentuk kotak-kotak garis seperti ini. Ya, dengan berhimpitan. Nah, kalau misalnya poligon itu berupa titik-titik. Ini titik puncak. Ya. Titik puncak, kemudian kita hubungkan satu sama lain. Ini keuntungannya dengan poligon ini kita bisa melihat tren. Kalau satu kasus gitu ya, atau misalnya melihat gambaran membandingkannya gitu ya. Antara nilai 31 dengan kelompok 31 sampai 40 dengan 41 50, kemudian dengan kelompok-kelompok lainnya. Ini bisa kita bandingkan. Ya, membandingkannya tuh mudah. Ini sebenarnya sama dengan yang histogram. Kalau histogram itu seperti ini. Nah, kalau tadi yang poligon itu titik tengah di sini kita ambil. Nilai tengah di sini. Ini nilai tengah di sini. Nilai tengah di sini. Nilai tengah di sini, di sini, di sini titik tengahnya. Kemudian titik tengah di sini. Kemudian titik-titik tengah tersebut kita hubungkan. Ya, jadinya seperti ini. Gitu. Ya, titik tengahnya di sini yang kita ambil, yang kita buat. Nah, seperti itu. Sama ya, poligon juga kita tidak membuat secara manual ya. Kalau dulu mungkin kita buat secara manual. Kalau sekarang program komputer udah banyak banget, udah pinter banget, udah bagus, sehingga kita tinggal request aja kita mau tampilan penyajiannya menggunakan apa gitu. Ya, oke. Selanjutnya OGIF ya. Baik, sebelum ke OGIF saya mau ke ini dulu, ke diagram batang dulu. Oke. Supaya teman-teman bisa melihat perbedaan antara diagram batang dengan diagram histogram tadi ya.
Diagram batang digunakan untuk menyajikan data diskrit atau data dengan bentuk skala nominal maupun ordinal. Jadi teman-teman, data diskrit ini adalah data yang bulat ya. Kalau tadi kan histogram untuk data yang kontinu ya. Nah, kalau diagram batang ini untuk data yang bentuknya diskrit atau berbentuk angkanya itu bulat gitu ya. Nah, perbedaan balok-balok diagram batang dengan diagram histogram adalah pada diagram histogram balok-baloknya tadi berhimpitan ya, bedanya di situ. Kalau di batang itu dia ada space atau ada jarak gitu. Oke, gambaran balok diagram batang dapat vertikal berdiri atau juga horizontal ya bentuknya. Oke, untuk menyajikan diagram batang ini bisa kita buat dalam bentuk single bar, multiple bar, atau subdivided bar gitu ya. Jadi ada 3 bentuk yang bisa kita sajikan. Oke, contohnya seperti ini. Ini single bar. Ya, datanya dalam bentuk bulat di sini, tidak ada yang tidak ada yang koma di sini ya. Atau tidak ada kelas. Oke, teman-teman perhatikan gambarnya. Lihat di sini berhubung tidak nempel ya. Balok satu dengan balok berikutnya gitu ya. Ini tidak ada yang berhimpitan. Ya. Kalau tadi histogram nempel kan, berhimpitan gitu. Kalau di diagram batang ini ada jarak ya, tidak berhimpitan seperti itu. Perbedaannya di situ. Penggunaannya kalau untuk diagram batang ini atau diagram bar ini digunakan untuk data yang bulat ya, data diskrit. Ini single bar. Jadi hanya satu informasi kalau single bar yang disampaikan, yaitu di sini kan cakupan pemeriksaan kehamilan ya yang kita sajikan di sini. Di sini hanya satu informasi yang kita sajikan ya, yaitu di sini menggambarkan tentang pemeriksaan kehamilan. Nah, kalau misalnya yang multiple bar itu seperti ini. Ini teman-teman lihat tambahnya perhimpitan, jangan terkecoh dengan diagram histogram ya. Bu, ini kan nempel-nempel nih Bu, berhimpitan gitu. Ini bukannya histogram, bukan ya. Ini adalah diagram batang ya, atau yang multiple barnya gitu ya. Diagram bar yang multiple. Yang dibandingkan bukan biru dengan hijau dalam hal ini ya, tapi dengan kelompok yang lainnya. Birunya dengan biru ini, dengan biru ini, dengan biru ini ya. Ini menggambarkan ada space kan, tuh ada jarak kan gitu. Biru ini di biru ini dengan biru ini dengan biru ini ada jarak. Ya, kalau yang dilihat seperti itu. Jadi ini adalah multiple bar menyajikan beberapa informasi dalam satu bentuk diagram gitu ya, diagram batang ini. Ya, di sini menginformasikan cakupan pemeriksaan kehamilan dari beberapa wilayah. Ya, misalnya di Cirebon yang pernah periksa ada 95, di Cianjur ada 90, gitu ya, ada 89 misalnya, di Lebak ada 90, di Tangerang ada 92 misalnya seperti itu ya, lihat tinggi garisnya. Jadi yang dibandingkan seperti itu. Untuk yang periksa lebih dari 4 kali, di Cirebon berapa, di Cianjur berapa, di Lebak berapa, di Tangerang berapa. Jadi seperti itu ya. Ini bukan histogram, tetapi adalah multiple bar ya. Bedanya di situ. Kalau tadi yang single bar kan hanya satu informasi yang kita sajikan, yang kita bandingkan. Tapi kalau di sini kita mencakup beberapa informasi gitu. Bedanya di situ. Oke, nah ini dalam bentuk subdivided bar ya. Jadi batangnya itu atau baloknya itu kalau ini kan berdiri ya secara horizontal vertikal, kalau ini secara horizontal ke samping gitu. Tapi fungsinya sama ya. Nah, kemudian dari sini saya langsung ke diagram garis ya. Diagram garis atau line diagram. Diagram garis digunakan untuk menggambarkan data diskrit, data dengan skala nominal yang menggambarkan perubahan dari waktu ke waktu atau perubahan dari satu tempat ke tempat lainnya. Nah, diagram garis atau line diagram ini teman-teman mirip ya dengan diagram poligon ya. Dengan diagram poligon
Yang ini tadi. Nah, ini poligon ya, mirip ya. Nah, bedanya kalau poligon ini untuk data yang jenisnya itu continue ya, sedangkan untuk diagram garis untuk data yang bentuknya diskrit. Jadi kalau di sini bisa saya simpulkan diagram poligon itu dengan diagram histogram. Diagram garis itu sama dengan sama dengan diagram batang gitu ya, atau bar gitu. Karena sama-sama datanya untuk data diskrit. Seperti itu. Ya, ini juga sama menyajikan dalam bentuk ini, titik-titik ini menggambarkan jumlah ya, jumlah atau nilai atau frekuensinya gitu ya. Nah, di sini terlihat perbandingan ya, sama ya. Sama seperti diagram poligon, di diagram garis juga ini akan memudahkan kita untuk melakukan suatu tren ya, tren atau perubahan gitu ya. Perubahan kasus dari waktu ke waktu. Sini saya contohnya adalah tentang kasus DBD. Kasus DBD di sini misalnya ya, di bulan Januari ada 10. Kemudian di April ada 15 misalnya. Di bulan Mei ada 40, naik secara tajam di sini. Di bulan April ke bulan Mei naik secara tajam. Di bulan Juni turun hanya sedikit. Di bulan Juli naik lagi. Di bulan Agustus ini turun lagi secara drastis gitu. Ya, ini untuk melihat nih. Melihat trennya, oh ini terjadi kenaikan secara ekstrim. Ya, oh ini terjadi penurunan lagi secara ekstrim. Sehingga bisa kita analisis ada apa di bulan Mei, ada apa di bulan Mei sampai dengan Juli, ada apa di bulan Agustus. Ya, sehingga di bulan April ke bulan Mei kok naiknya secara tajam gitu. Kemudian bulan Juli ke bulan Agustus kok turunnya juga signifikan banget gitu. Ada apa sih di sini gitu. Ini menjadi suatu bahan analisis buat kita. Mungkin di bulan Mei, bulan Juli ini adalah puncak hujan misalnya. Sehingga banyak terjadi kasus DBD. Itu bisa menjadi satu analisis buat kita ya dari membaca diagram garis seperti itu. Oke teman-teman ya, jadi diagram garis ini digunakan untuk menyajikan data yang bentuk data diskrit ya, sama seperti diagram batang gitu ya. Oke, ke OGIF ya, tadi OGIF itu untuk data yang sama seperti data histogram dan juga data poligon ya, untuk menyajikan data berbentuk kontinu. Ya, tetapi yang disajikan dalam OGIF ini adalah frekuensi kumulatifnya. Ya. Nah, kalau yang tadi kan frekuensinya langsung tuh yang histogram ya kan. Nah, yang ini ya mata poligon. Kalau poligon misalnya ini 5. Ini ya udah berarti kelas 31, kelas yang nilainya 31 sampai 40 ada 5 orang gitu ya. Yang 41 sampai 50 ada 6 orang misalnya. Itu nilai masing-masing kelas secara nilai aslinya gitu ya. Tapi kalau di OGIF ini nilai yang disajikan adalah nilai kumulatif. Jadi kalau di sini ini 31 sampai 40 ini ada nilainya, di sini ada berapa? Ada 4, kemudian di kelompok 41 sampai 50 ini adalah 6, maka kalau di OGIF di titik sini ini adanya di sini di titik 10 karena kumulatif. Ya kan? Di sininya 4, kelas 31 sampai 64 ada 4 orang, kelas 41 sampai 50 6 orang, berarti 10. Berarti di sini 10. Kemudian kelas 51 sampai 60 ada 15 kan? Berarti kita di sini titiknya di sini 15. Gitu. Karena kumulatif yang kita masukkan. Ya, seperti ini. Gitu. Kumulatifnya ya. Oke. Kemudian kita lanjut ke grafik lingkaran. Nah, teman-teman ini pasti udah familiar banget ya, grafik berbentuk lingkaran atau diagram pince atau pie diagram. Ya, diagram pie gitu. Diagram ini digunakan untuk menyajikan data diskrit atau data dengan skala nominal dan ordinal atau disebut juga data kategori. Ya, luas lingkaran adalah 360 derajat. Proporsi data yang akan disajikan dalam bentuk derajat. Jadi ini grafik lingkaran ini sama seperti grafik diagram batang tadi ya.
diagram pie ini sama dengan diagram batang untuk menyajikan data dalam bentuk discrete ya, datanya bulat gitu. Ya bisa juga dalam bentuk persentase ya, kalau kita datanya proporsi kita bisa menyajikan juga dalam bentuk grafik lingkaran atau diagram lingkaran gitu. Ya, jadi masing-masing ini warna ini luasnya itu disesuaikan dengan jumlah. Makin besar jumlahnya ya jelas makin besar wilayahnya gitu. Ya makin besar potongannya. Misalnya sini ada 64. Ya, 64% yang periksa hamilnya lebih dari 3 kali. Ya, ada 6,8% yang periksa hamilnya hanya 1 kali. Itu contoh diagram lingkaran. Oke, jadi saya simpulkan dulu ya, kalau teman-teman punya data berbentuk kontinu, maka bisa disajikan dalam bentuk diagram histogram, diagram poligon, atau diagram Ogive. Tapi kalau teman-teman punya data berbentuk data discrete, ya, maka teman-teman bisa menyajikan dalam bentuk diagram batang, diagram garis, dan juga diagram lingkaran atau diagram pie. Ya, bisa dalam bentuk itu. Jadi boleh salah satu, nggak usah semuanya. Bu, saya mau menyajikan lain juga, mau menyajikan dalam bentuk batang juga. Nggak usah, salah satu aja gitu ya. Oke. Nah, apalagi nih Bu? Ini namanya grafik tebar. Ya, grafik tebar adalah diagram yang digunakan untuk menggambarkan hubungan dua macam variabel yang diperkirakan ada hubungan. Sumbu X menggambarkan variabel dependen dan variabel sumbu Y menggambarkan variabel independen. Nah, titik-titik ini adalah data ya teman-teman ya. Oke, saya coba buat contohnya. Saya buat di Word ya, coba saya buat di Word. Jadi grafik diagram tebar ini digunakan untuk melihat hubungan antara dua variabel. Ya, kalau yang tadi kan semuanya satu variabel ya. Dari diagram histogram sampai dengan diagram lingkaran itu untuk menyajikan data tunggal saja atau satu variabel, untuk menyajikan satu variabel saja. Tapi kalau data diagram tebar ini menyajikan hubungan antara dua variabel ya, hubungan antara dua variabel yaitu variabel yang dipengaruhi dan variabel yang mempengaruhi. Misal ya, saya buat sini misal contohnya adalah kita mau melihat apakah melihat hubungan antara antara tekanan darah dengan melihat hubungan antara usia dengan tekanan darah. Nah, kita mau melihat hubungan antara usia dengan tekanan darah ya. Oke. Kemudian kita buat garis. Ini garis X ya. Ini adalah sumbu yang vertikal. Ini adalah variabel untuk variabel Y ya, variabel Y atau variabel dependen gitu. Sedangkan yang horizontal adalah untuk variabel X atau variabel independen ya. Oke, kita buat garis yang yang horizontal. Sumbu Y-nya ya, ini sumbu X-nya. Tadi sumbu Y, sumbu X. Oke. Nah, kemudian berarti kita membuat titik-titik di sini. Ya, membuat titik-titik misalnya saya buat di sini. Sini usia ya. Sini misalnya kita mulai dari usia berapa? Usia 30 misalnya ya. Kita mulai dari usia
0 dulu ya di sini. Oke. Sini 0. 0. Sini 0. Kemudian di sini berapa ya? Kita buat range-nya itu 20 misalnya. Kemudian 20, kemudian sini lagi 40 misal. 40. Kemudian 40, 60. Oke. Ini 60 ya. 90. Kemudian sini 80. Sini 100. Oke. Nah, misalnya dari penelitian ini saya menyebarkan ke 100 responden ya. Saya menyebarkan ke 100 responden. Saya dari 100 responden, saya tanya berapa umurnya dan berapa tekanan darahnya ya. Oke, kita buat tekanan darahnya dulu. Sorry. Sini tekanan darahnya. Tekanan darahnya misalnya tekanan darah sistoliknya aja ya, yang atasnya aja ya, yang saya masukkan. Misalnya mulai dari 90, kemudian sini 90, 100, kemudian 110, kemudian 120, nanti sampai dengan berapa misalnya 160 misalnya gitu ya. Oke. Responden pertama usianya itu 40 ya, usianya 40 yang responden pertama. Kemudian dari responden pertama ini berapa sih tensinya? Oh, ternyata responden yang pertama ini usianya 40, tensinya itu 120 misalnya. Berarti titiknya di sini ya. Saya titik pakai apa ya? Nggak ada. Oke lah, misal pakai ini deh misalnya. Ya, saya buat ini aja. Titiknya berarti di sini ya, usia 40, tensinya 120. Nah, berarti di sini titiknya di sini. Tuh. Ya kan? Kemudian responden yang kedua usianya itu 60, tensinya ternyata 140. Kemudian responden ketiga ternyata usianya itu 80, tensinya 160 misalnya. Kemudian ada lagi responden usianya itu misalnya 30, tensinya dia 110 ya misalnya. Dan seterusnya. Ya, dan seterusnya. Dan seterusnya. Sampai ada 100 titik karena kita ada 100 responden. Ya, titik-titik di sini maka akan menjadi tampilannya seperti ini. Ya. Seperti itu. Jadi titik-titik ini adalah data ya, seperti itu. Ya, ini kalau jadi 100 ya banyak titik-titiknya gitu. Itu namanya diagram tebar untuk melihat hubungan. Lalu bagaimana Bu cara melihat hubungannya? Kalau misalnya kita ambil garis ya, kalau misalnya kita ambil garis, kalau kita ambil garis dari sini, ya, kalau misalnya kita ambil garis ini ya, garis apa namanya tuh, linier ya, garis linier. Kita ambil garis lurus dari sini ke sini, kemudian kita lihat titik-titiknya. Apakah titik-titiknya itu berkumpul mengikuti
mengikuti garis ini lurus gitu ya, mengikuti garis lurus ini, maka ada hubungan. Ya. Kalau Bu ada garis tapi arahnya terbalik misalnya, ya, ke sini, atau bisa juga misalnya garisnya seperti ini. Ya, garisnya bisa juga seperti ini. Bisa juga garisnya seperti ini, kebalik gitu ya. Gini. Lurus tapi begini, Bu. Gitu. Ya. Jadi kalau misalnya membentuk garis, bisa garisnya ke arah seperti ini atau seperti ini. Ya. Ini sama-sama ada hubungan, berarti kalau misalnya nih titik-titik ini ternyata mengikuti garis lurus. Berarti dapat kita simpulkan ada hubungan antara usia dengan tekanan darah. Ya. Misalnya ini juga sama. Misalnya ini tentang hubungan antara tekanan darah dengan berat badan bayi misalnya. Seperti ini. Berarti membentuk garis lurus berarti ada hubungan. Seperti itu ya, tabel diagram atau grafik tebar ya. Nah, bedanya apa Bu? Yang garis ke sini ya, gambar nomor 1 sama nomor 2. Ini bedanya apa? Kalau gambar nomor 1 ini garis seperti ini menunjukkan arahnya positif. Ya, jadi dapat kita simpulkan kalau gambar hubungan positif itu penambahan pada grafik pada garis horizontal itu diikuti dengan penambahan garis pada vertikalnya gitu, angkanya gitu. Ini kan bertambah usia, semakin tinggi tekanan darah gitu. Semakin tinggi variabel X, maka semakin tinggi variabel Y gitu ya. Nah, itu hubungannya positif. Ya, semakin tinggi sama-sama tinggi gitu, rendah semakin rendah. Nah, kalau yang ini, kalau yang gambar 2, ini hubungannya negatif. Ada hubungan dan hubungannya negatif. Artinya apa? Artinya peningkatan satu variabel diikuti dengan penurunan variabel lainnya. Ya, misalnya di sini semakin tinggi tekanan darah, semakin rendah berat badan bayi gitu. Ya. Itu hubungannya negatif. Jadi kalau hubungan positif sama-sama besar, tapi kalau misalnya hubungannya negatif, yang satu besar, satu kecil gitu. Ya, itu cara bacanya seperti itu. Tapi Bu, kalau misalnya ininya tuh tidak membentuk garis lurus Bu, tersebar gitu ya, acak gitu. Ini di mana-mana gitu ya, ada yang ini kemana-mana gitu ya, mestinya nggak beraturan gitu, tidak mengikuti garis lurus ya, berarti dapat kita simpulkan tidak ada hubungan. Ini kan misalnya kita ambil garis lurus di sini, ya kan dia tersebar kemana-mana gitu, tidak mengikuti garis ini, berarti tidak ada hubungan seperti itu ya. Kalau ada hubungan dia mengikuti garis lurus ini seperti itu. Oke teman-teman, seperti itu cara baca grafik tebar ya. Ini biasanya nanti kalau teman-teman melakukan penelitian tentang hubungan antara dua variabel yang jenisnya sama-sama numerik, nah maka akan menghasilkan grafik tebar ya. Biasanya pada penelitian menggunakan uji statistik regresi linier. Nah, nanti akan ada tabelnya ada penyajian grafik gitu, ada grafiknya itu bentuknya seperti ini, yaitu grafik tebar seperti itu. Oke, selanjutnya ada grafik, apalagi ada diagram piktogram. Ini berupa gambar ya. Jadi di sini satu gambar itu mewakili sekian orang ya. Jadi tidak satu orang gitu, tapi mewakili beberapa jumlah orang gitu ya. Piktogram adalah diagram yang digambar sesuai dengan objeknya. Kalau di sini kita misalnya di sini tentang ibu menyusui ya, berarti gambarnya ibu menyusui. Kalau kita menjelaskan tentang balita ya berarti gambarnya balita. Kalau menggambarkan tentang jumlah lansia misalnya berarti gambar lansia. Jadi gambarnya itu pikto ya, pikto itu picture gitu ya, gambar itu disesuaikan dengan data yang mau disajikannya itu tentang apa gitu. Kemudian ini simbolnya itu mewakili beberapa orang. Kalau contoh di sini satu gambar mewakili 25.000 ya. Berarti Kecamatan Beji ada 4 gambar, berarti
4 dikali 25 berarti ada 100 ibu menyusui dengan ASI eksklusif. Itu contohnya seperti itu. Ya, oke, gampang ya. Yang terakhir ada jenis grafik atau map graph ya. Map graph ini digunakan map atau peta ya dari suatu daerah. Ya, permasalahan yang akan digambarkan ditunjukkan pada peta tersebut dapat menunjukkan suatu penyebaran objek tertentu. Misalnya ini kasus DBD di Jakarta Timur ya. Ini lihat wilayah yang ada yang coklatnya tua, coklatnya muda, ada yang putih gitu ya. Perbedaan warna ini menunjukkan jumlah kasus ya, bukan menunjukkan gambaran wilayah ini ya gitu. Misalnya tekstur tanah apa itu bukan ya, tetapi jumlah kasus. Ya, jadi misalnya yang warnanya makin tebal, maka kasusnya makin banyak. Ya, di sini yang warnanya paling coklat tua itu kasusnya 156 sampai 241. Yang putih itu 16 sampai 47 gitu ya. Jadi warna di sini menunjukkan jumlah kasus. Ya, dan ini adalah wilayah-wilayah. Ya, nah biasanya penyajian dalam bentuk map graph ini diberikan kepada para pemangku wilayah. Ya, kenapa? Karena para pemangku wilayah misalnya kepada Pak Camat, kepala desa, kemudian bupati gitu ya, atau wali kota, gubernur, pokoknya yang mereka itu tahu wilayah tersebut. Kalau kita nggak tahu dong ini yang paling ujung ini daerah mana sih? Kan kita nggak hafal tuh. Tapi kalau pemangku wilayah tertentu, maka dia tahu, oh ini kecamatan A, oh ini kecamatan B, oh ini kecamatan C gitu. Dia tahu wilayah-wilayahnya. Jadi teman-teman kalau nanti ujian skripsi, ya kalau melakukan penelitiannya di suatu wilayah, jangan menyajikan dalam bentuk map graph ya. Kenapa? Karena dosennya kan nggak hafal ini wilayah apa, itu tidak efektif nanti. Ya, tapi kalau misalnya kita kerja nanti di suatu wilayah, misalnya kita kerja di suatu kecamatan gitu ya, kemudian kita menyajikan, kita menganalisis data kasus DBD misalnya gitu, atau kasus penyakit yang lain gitu, atau kasus kejadian apa gitu ya. Di wilayah tersebut bisa disajikan menggunakan map graph. Misalnya mau dilaporkan kepada Pak Camat misalnya gitu. Nah, dia kan tahu tuh wilayah-wilayahnya, oh ini adalah nama desa A, oh ini desa B gitu. Dia tahu semua. Tapi kalau kayak kita yang bukan bukan pemangku wilayah gitu ya, itu kita biasanya nggak hafal tuh peta-peta gitu, sehingga ini penyajian ini tidak efektif seperti itu. Oke teman-teman, itu materi yang bisa saya sampaikan hari ini tentang penyajian data. Setelah materi ini saya harapkan teman-teman tidak lagi bingung membaca penyajian data ya. Kalau misalnya teman-teman pergi ke suatu tempat, misalnya di rumah sakit, puskesmas, atau di tempat mana, kemudian teman-teman melihat gambar-gambar seperti ini, teman-teman nggak bingung lagi, tapi teman-teman bisa membacanya. Oh ini maksudnya ini, oh informasi apa yang bisa kita dapatkan dari gambar tersebut, seperti itu. Selain itu juga saya harapkan setelah belajar materi ini, nanti pada saat teman-teman menyusun skripsi, teman-teman tidak salah membuat penyajian data. Ya, tidak salah membuat penyajian data, serta tidak salah membuat interpretasi. Ya, kemarin terakhir saya masih mendapatkan salah penyajian. Penyajian data yang harusnya disajikan dalam bentuk tabel seperti ini, dia dalam bentuk diagram, itu salah. Ya, jadi di dalam laporannya ini mahasiswa tersebut menyajikan dalam bentuk dia di dalam draft laporannya itu dia udah benar dalam bentuk tabel. Tapi begitu presentasi saya lihat dia sajikan dalam bentuk diagram batang. Itu salah ya, tidak bisa. Ada yang bisa disajikan dalam bentuk diagram batang, ada yang enggak. Kalau tabel silang seperti ini kita menyajikan dua variabel, itu jangan disajikan dalam bentuk grafik, tapi sajikanlah dalam bentuk tabel. Ya. Diagram tersebut kita sajikan hanya untuk satu variabel saja. Misalnya variabel tadi nih, misalnya ini, variabel tentang perilaku seksual dalam berpacaran. Ini bisa kita sajikan dalam bentuk diagram. Ya, tapi tabel yang 5.4 ini tidak bisa kita sajikan dalam bentuk diagram gitu, ya. Jadi kalau tabel silang sajikanlah dalam bentuk tabel saja. Jangan dalam bentuk diagram. Ini biar bagusan Bu pakai dalam bentuk diagram, padahal keliru, salah gitu ya. Jadi sesuaikan sesuai dengan fungsinya. Oke, terima kasih. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan boleh sampaikan melalui WhatsApp atau di kolom komentar, nanti saya respon. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.